Ya, kita bicara dalam Christ likeness, Roma 8 ayat 29. Dikatakan di situ, 1 bulan ini kita akan begini nih saudara, bicara tentang ayat ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita semua ini dipilih Tuhan. Dan Tuhan memilih kita karena kita spesial di hadapan Tuhan. Amin. Kita bernilai. Kita berharga tinggi, saudara. Dia pilih kita, dikatakan, ditentukan kita dari semula supaya serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita nih, saya lihat 80% ini kan KGC nih. Anak-anak muda. Saudara harus tahu, mengerti, kita ini ditentukan, kita dipilih untuk menjadi serupa akan gambaran anaknya. Bukan sekedar tujuan hidup utama kita itu masuk sorga, saudara. Tujuan hidup kita utama like Christ. Itu yang kita kejar. Christ likeness. Anaknya itu dikatakan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi keserupaan akan Kristus. Kita duduk di sini bukan karena kebetulan. Tapi karena Dia pilih kita sebagai anak-anaknya. Sebagai Allah warisnya. Bilang kiri kanan, kamu bagus, luar biasa. Amin. Ya apapun hari ini keadaan kita, latar belakang kita ini dipilih Tuhan. Ditentukan. Nah kita harus ngerti di sini saudara. Jadi dikatakan ada tujuan hidup utama kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bukan sekedar masuk surga, tapi bicara tentang pola kehidupan kita bagaimana saudara. Ya, dan paradigma hidup atau pikiran kita, cara berpikir kita yang berubah seperti Kristus. Dan kita punya kuasa di dalam kehidupan kita karena apa? Karena Kristus ada dalam kita. Kalau kita mengerti di sini, kita akan menjalani hidup ini dengan sangat-sangat bergairah, saudara. Walaupun banyak tantangannya, walaupun banyak masalah, banyak rintangannya, mungkin salah-salah kita juga. Sampai hal-hal itu terjadi, saudara. Tapi kita mau tetap berjalan. Keserupaan akan Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam kita, itu yang memampukan kita. Amin. Ya. Filipi 2 ayat 5 berkata begini, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama saudara dikatakan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi benar-benar 1 bulan lalu kita bicara tentang mendisiplinkan pikiran kita dalam 1 bulan. Mari terus hidupkan saudara. Pikiran Kristus. Itu bagaimana masuknya saudara? Yaitu saudara membaca firman Tuhan. Saya mau bilang, firman Tuhan, Alkitab yang saudara baca, itu adalah pikiran Kristus. Itu adalah pikiran Allah yang ditulis. Amin. Saudara mau tahu pikiran Allah? Saudara harus baca firman. Karena firman Allah adalah pikiran Allah yang ditulis. Ya. Nah dikatakan sudah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ada kesehatian. Hari-hari ini masih banyak saudara, orang yang tersinggung pindah gereja. Orang yang tersinggung udah gak mau lagi gereja-gereja dalam persekutuan. Kalau saya mau bilang, masih yang seperti itu, terlalu. Zaman ini udah semakin keras. Zaman ini udah semakin jahat di depan kita saudara. Kalau kita masih ngurusin yang remeh-temeh, yang masalah tersinggung, yang masalah pindah-pindah gereja. Oh ya. Kita nggak akan dewasa-dewasa. Kita akan nggak menjadi keserupaan akan Kristus, tapi nggak yang di sini. Jemaat yang di sini tertanam. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ya, saya pernah mengalami muda kayak saudara. Saya merantau tahun 93, umur saya umur 21, saudara.
Bagaimana di perantauan, ditinggal langsung di Tanjung Benoa, sampai teman saya bilang, Fer, Jin aja buang anak ke sini nggak mau, lu tinggal di sini ya. Pada saya hidup pikuk di Jakarta itu kehidupan saya. Tapi hari ini Tuhan pakai, Tuhan banyak percayakan semua kembali untuk Dia dipermuliakan. Amin. Sama, nggak punya apa-apa. Tapi berjuang, tekun, amin, tekun, berjuang, pikiran kita, ya taklukkan kepada pikiran Kristus. Kalau kita bersekutu dikatakan dengan Injil Kristus, maka dikatakan ada perubahan-perubahan hidup. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, kita renungkan, kita lakukan, saudara, kehidupan kita di situ dikatakan apa? Akan mengalami namanya perubahan. Ketahuan kok. Orang yang baca firman, yang merenungkan, yang melakukan firman, ketahuan dari tutur katanya. Ketahuan dari pikirannya. Ketahuan dari sikapnya. Tapi yang di sini, wow. Pikiran dan sikapnya like Christ. Bilang kiri kanan, itu kamu bilang. Amin. Ya. Nah, Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya hari Kristus Yesus. Akan hal ini aku yakin dan sepenuhnya dikatakan, ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Jadi segala sesuatu yang Tuhan udah baik dikatakan Alfa dan Omega, apa yang saudara buat, lakukan hari ini, semuanya itu sudah Alfa dan Omega daripada Tuhan. Artinya ada di dalam kontrol, di dalam kendali Tuhan. Kok dari tadi saya ada mau bicara begini, saudara. Ini waktu saya lagi perenungan di KL, saya coba satu pengajaran ini saya mau ingatkan ini sedikit nyimpang ya. Tapi saya ingetin ini penting, saudara. Kok tiba-tiba dari tadi saya diingetin harus sampaikan ini. 10 hukum Taurat, itu yang kelima berkata apa? Hormatilah orang tuamu, maka kau akan panjang umur, berbahagia, bla bla bla. Pertanyaannya, kenapa dia ditaruh di 5? Kenapa nggak ditaruh di 6, di 7, yang jangan berzina, jangan membunuh, taruh di 5? Sedangkan kita tahu hukum Taurat 1-4 urusan kita dengan Tuhan. 5-10 itu urusan kita dengan sesama. Saudara tahu yang namanya hukum gravitasi. Kalau kita lempar barang ke atas akan jatuh ke bawah. Saya mau bilang, ketika kita sebagai anak tidak menghormati orang tua, saudara dan saya sedang berhadapan dengan yang namanya hukum. Saudara dan saya sedang berhadapan namanya hukum. Saudara lihat di dalam Malaki ayat yang terakhir, Malaki 4 ayat yang ke-6, itu ngomong pada akhir zaman, hati bapak-bapak itu akan dibalik kepada anak-anak kepada orang tua. Kenapa ditutupnya perjanjian lama dengan itu? Karena apa? Penting buat kita anak-anak. Karena kita ada mendengar, waduh itu kok masih muda, mati muda. Kok itu bagus-bagus tiba-tiba bangkrut, masih muda. Cek saudara. Kami belajar dengan keteladanan pemimpin senior kami, Pak Arifin. Waktu dia ada kena sakit, saudara, dia cek apakah dia ada masalah dengan gembalanya, apakah dia ada masalah dengan orang tuanya, beresin. Ini tiba-tiba saya keinget dari tadi, ini yang juga saya mau sampaikan. Hormati orang tua. Pak, tapi orang tua gue nyakitin. Pak, orang tua gue nyebelin. Bagaimana gue bisa hormat? Ini sekarang saudara diingatkan tentang kebenaran ini. Saudara mau punya masa depan yang konyol atau yang mau baik-baik? Mau baik-baik? Mau luar biasa? Hormati orang tua kita. Karena waktu kita nggak menghormati orang tua kita, kita sedang berurusan dengan hukum. Dengan hukum, saudara. Yang pasti akan terjadi konsekuensinya. Kita balik lagi, saudara. Nah, Kristus itu ada di dalam kita. Dia mau bekerja itu di dalam kehidupan kita. Ini bukan masalah agama.
Arti agama adalah usaha manusia cari Tuhan. Tapi kita bicara kekristenan, itu bukan agama. Kekristenan itu bicara Kristus ada dalam kita. Dia berdaulat, dia berkuasa atas kita. Amin. Dia ada dalam kita. Tapi sebagaimana dia bisa berbicara kuat, kuasanya besar dalam hidup kita, tergantung kehidupan saudara dan saya dalam hubungan intim dengan dia. Tapi nggak jadi matching. Kalau kita tahu Kristus ada dalam kita, tapi perzinahan jalan terus. Pornografi jalan terus. Free sex jalan terus. Kalau saya ngomong gini, saudara jangan terhakimi ya. Saya bicara lagi di kutub utara. Ya, tapi kalau ada tobat. Tobat. Amin. Sebelum kita berhadapan dengan konsekuensi, tobat. Ya. Jadi di situ dikatakan ini bukan masalah agama. Tapi kita mengerti dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia bersemayam, berkuasa atas kita. Saudara jangan bilang saudara, wah saya sendiri, gak punya teman, gak punya keluarga, gue difitnah. Gue dijelekin, direm, wah segala macam. Ingat, Kristus ada dalam hidupmu. Ya, tentang Christ likeness ini yang pertama, bangun kesadaran. Sama-sama bilang, bangun kesadaran. Kesadaran yang baru bahwa Kristus ada dalam kita. Ini saya ulang lagi, saya jadi satu poin ini saudara. Sadar. Kalau kita tidak sadar, Kristus ada dalam kita akan mengalami kehidupan kita yang penuh dengan kekalahan, bukan kemenangan lepas kemenangan. Tapi kita mau bangun kesadaran, kalau Tuhan itu berjalan bersama saya. Bukan saja berjalan, tapi dia ada di dalam saya. Ada di dalam kita, memerintah. Coba saudara belajar begini. Saya juga belajar beberapa minggu, tiba-tiba lagi komsel. Untuk surrender. Berserah sama Tuhan. Nah itu salah satu saudara daripada karakter Kristus. Christ likeness. Yaitu rendah hati dan lemah lembut. Tadi saya sempat juga mau menyampaikan itu. Tapi sudah saya sampaikan ini aja. Nanti itu. Orang yang lemah lembut pasti rendah hati. Orang yang rendah hati pasti lemah lembut. Lemah lembut bukan lemah gemulai, saudara. Ya, bukan. Artinya lemah lembut gini, hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan. Orang yang lemah lembut mau diajar, mau dididik. Orang yang lemah lembut nggak memakai kekuatannya sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, Yesus lemah lembut. Dia rendah hati, dia sabar. Tapi kalau dia punya marah ilahi, saudara. Dia lihat orang berdagang di bait Allah. Dia marah di situ, marah ilahi, saudara. Itu artinya orang yang lemah lembut bukan berarti nggak punya kemarahan, bukan. Marahnya tapi yang positif, saudara. Ya. Jadi bangun kesadaran bahwa Kristus bekerja di dalam kita. Bagian kita ini bangun kesadaran juga jangan gampang, artinya gini, jangan gampang untuk menyerah. Saya kemarin ngobrol dengan salah satu pengurus Empro. Ya, jadi kita lagi bangun Empro, itu jadi orang-orang yang kerja, yang bisnis, kita ada komunitasnya di gereja ini. Dulu pernah ada, sekarang kita lagi bangun lagi. Saya bilang, kita bangun Empro lagi, jangan terlalu banyak seminar dan seminar dan seminar. Ya nggak salah. Tapi mari pelayanan ini menginjakkan kaki di bumi. Artinya benar-benar jadi berkat. Benar-benar jadi jawaban buat jemaat. Saya bilang, ya kita pikirkan apa selain ada pemuritannya. Juga bagaimana kita buat satu kerjaan, satu usaha yang memberkati, menolong. Terus satu jawab gini, tapi Pak, tapi bukan anak muda yang di sini ya, bukan di sini nih, saya ngomong lagi nih. Tapi Pak, anak muda sekarang maunya kerjanya yang instan Pak, terus dapat duit banyak. Ya makanya saya bilang kita harus kasih tahu, perlu ketekunan.
namanya ada proses. Amin. Saya di proses pekerjaan saya, usaha saya 4-5 tahun, saudara. Tiap bulan mikirin uang yang cukup gede. Yang kalau secara manusia, gue nyerah. Tapi itu proses. Ada tahun ke-5, tahun ke-6, sampai hari ini, semua itu berjalan dengan baik. Tapi melewati proses. Melihat yang tidak ada menjadi ada. Dan kita tahu usaha pekerjaan kita semuanya untuk kemuliaan buat Tuhan. Jadi berkat. Kalau cuma buat kita, dan buat kita, saudara. Stres, saudara. Tapi semua yang kita miliki datang daripada Tuhan. Kembali untuk Tuhan. Bagian kita juga tapi menikmati. Amin. Menikmati. Jadi struggle, jangan gampang menyerah. Kalau kita bangun kesadaran, kita nggak menyerah. Saya juga diserang pikiran saya waktu ketika saya divonis sakit itu. Yang bikin pusingnya itu dipikir gini, ganas nggak ganas ya? Ganas atau ganas gitu. Dalam kata orang Sunda, sebedeteing lah. Ya kan, mau dibilang ganas, enggak ganas, tapi saya percaya biru-biru Tuhan Yesus luar biasa menyembuhkan. Ya. Jadi jangan pernah gampang menyerah, karena apa? Kita membangun kesadaran kalau Kristus ada dalam kita. Dia akan tolong kita, dia berikan kita hikmat, dia berikan kita kekuatan, dia bukakan jalan ketika kita melihat pintu-pintu yang tertutup. Tapi kesadaran ini harus dibangun. Maka di situ diperlukan hubungan intim kita dengan Tuhan. Perlu komunitas. Perlu renungkan firman. Bangun kesadaran ini kuat, saudara. Banyak orang di luar sana takut hari-hari ini, saudara. Gimana ya tahun depan? Gimana dengan pemilu? Gimana dengan ekonomi? Gimana dengan usaha saya? Gimana dengan pekerjaan kami? Saudara nggak pusing di situ, saudara lakukan tetap apa yang menjadi bagian saudara. Tapi saudara punya tujuan utama saudara, kehidupan saudara, Christ likeness saudara. Pikiran saudara, perkataan saudara, sikap saudara, seperti Kristus. Makanya saya ingatkan, ibadah kita yang sesungguhnya itu bukan hari Minggu. Gak ada yang bilang amin. Hari Minggu ini kita celebration. Merayakan kemenangan. Ibadah kita yang sesungguhnya itu hari Senin sampai Sabtu. Nipu nggak lo di situ? Komitmen nggak lo di situ? Integritas nggak lo di situ? Itu ibadah kita. Orang mau lihat Yesus, Christ likeness dalam hidup kita. Bukan ngelihat Paverinya, bukan. Mau lihat Kristus. Saya belajar, bukan saya juga ada sempurna. Ya, bangun kesadaran itu, saudara. Sama-sama bilang, bangun kesadaran. Kalau Kristus ada dalam kita. Ya, dia bergerak, dia bekerja. Nah, yang kedua, saudara, kita harus berespon dengan benar. Ya, punya respon yang benar. Karena saya sempat satu share saya ngomong gini dalam mendisiplin pikir, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali ya. Pikiran kita ini autopilot. Jadi ngeliat sesuatu, respon kita kadang-kadang lebih banyak negatifnya. Oh dia begini ya, oh dia begitu, oh dia begini, oh dia begitu. Sering terjadi automatically pikiran kita, jebret aja. Tuh kan lu kecelakaan, gak gereja sih lo. Tuh kan, lu jatuh kan, nggak pernah nabur sih. Jadi automatically, saudara. Betul atau benar? Maka itu perlu didisiplin. Maka itu respon kita. Nah, ini yang kita harus bangun, respon yang benar, saudara. Ya, respon yang benar ini harus kita bangun. Ya, karena gini, respon itu bicara yang dari dalam keluar. Tapi reaksi itu dari luar ke dalam. Ya kan? Reaksi itu bisa terjadi karena kita ada sesuatu yang menekan kita.
Tapi Tuhan mau dia ingatkan kita dibangun kesadaran kita. Punya respon yang benar. Punya respon yang benar. Ya. Makanya ada kata begini. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya pokoknya kita sabar. Ya kan? Divita ya tetap mengasihi. Ya kan? Mau mengampuni. Karena respon kita mau benar, saudara. Kalau kita nggak punya respon yang benar, stres, capek, saudara. Apa-apa jadi negatif. Dunia nih saya mau bilang begini. Banyak luka dalam hidup kita itu berasal dari dalam kita. Karena dunia dikatakan tidak bisa melukai kita kalau kita tidak bereaksi yang salah terhadap masalah. Kita nggak akan pernah terluka hidup kita. Kalau ada masalah di dunia, reaksi kita benar, respon kita nggak bikin kita luka. Yang bikin kita luka karena reaksi kita. Padahal dunia nggak melukai kita. Tapi kita yang punya reaksi yang salah, akhirnya itu melukai kita. Ya. Dan orang yang direaktif dikatakan itu dapat cepat tersulut dengan hal-hal yang negatif, reaksi. Maka itu dibilangkan kalau kita memutuskan sesuatu, jangan waktu lagi kita senang atau waktu kita tertekan. Tapi baiklah kita memutuskan sesuatu itu dalam keadaan yang tenang. Amin. Pasti benar. Saya sering kali kadang-kadang memutuskan saya lagi happy, salah. Cepat, saya ini punya karakter yang kadang-kadang ngomong dulu baru mikir. Tapi saya belajar. Kadang-kadang wakil saya, kepala pengerja saya, Pak, tunggu Pak. Bapak bulan lalu ngomong ini salah. Oh gitu ya, oh iya, jangan ngomong. Ya, jadi respon yang benar. Kita lihat waktu Yesus dianiaya. Dia nggak ada kata untuk menghakimi. Paulus waktu di penjara, dia nggak ada kata menghakimi. Malah dia bilang begini responnya. Wow, bersyukur saya ada di penjara. Saya cuma nyeritainnya begitu. Karena apa? Karena penginjilan era masuk ke dalam kerajaan Romawi itu. Responnya benar. Jangan reaksi. Kita lihat di balik dari ini semua yang terjadi, ada kemuliaan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang akan dibuat atas hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jangan reaksi. Walaupun kita masih muda, emosi. Akhirnya apa? Jadi susah. Tapi respon kita yang benar ini harus kita bangun, saudara. Ya, supaya apa? Yang dibilang Christ likeness itu jadi. Karena kita punya respon yang benar. Ya kita bersyukur kita lewatin COVID 2 tahun lebih, saudara. Mungkin ada orang-orang yang waktu saat itu tidak punya respon yang benar. Dia bereaksi yang salah. Mungkin hari-hari hidupnya susah. Tapi kalau kita berespon yang benar. Kita percaya Tuhan ini segala sesuatu Tuhan boleh izinkan terjadi Tuhan. Tapi kami tetap percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Yang penting bagian kami Tuhan. Yang keliru, yang salah kami perbaikin. Saya ingatkan saudara. Kita ini tidak di bawah hukuman. Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis hidup baru, saudara udah gak lagi ada di bawah yang namanya hidup di dalam hukuman. Tapi dengar, Tuhan izinkan kalau kita salah, Dia mendisiplinkan kita. Dia bilang, aduh saya ada di bawah hukuman. Saya ada di bawah kutuk. Woi, lu kemana dibaptis? Kita hidup baru. Kita nggak di bawah hukuman, tidak lagi di bawah kutuk. Tapi Tuhan izinkan ada ujian dan Tuhan izinkan ada pendisiplinan. Mungkin kalau hari-hari lagi sulit, Tuhan lagi disiplin kita. Tuhan lagi uji kita. Karena kalau kita tuh khotbah gampang, saudara. Tapi ketika kita menghadapi problem masalahnya,
Kalau kita nggak kuat, goyang juga. Makanya saya sering bilang, Tuhan, saya berdoa, biar saya boleh hidup di dalam setiap khotbah-khotbah saya, saudara. Ya, jangan reaktif. Ya. Nah, kedewasaan dikatakan itu terlihat dari perkataan kita. Kalau kita punya respon yang benar, kita dalam berkata-kata pun, orang menilai kita, oh ini orang dewasa. Istri saya itu keren banget dia, saudara. Dia kalau ada kerjaan, ada masalah, dia harus punya pikiran, harus selesai. Harus tuntas. Bagaimanapun caranya, saya akan hadapin. Kalau saya kadang-kadang, udahlah. Udah. Saya ingat peristiwa kami punya anjing, saudara. Tiba-tiba dia digigit buntutnya. Sama binatang, dimakan buntutnya. Akhirnya dia sakit, saudara. Jadi kayak orang, wah, macam-macam ngaing di rumah, saudara. 3 dokter hewan bilang begini sama saya, Pak, suntik mati aja ya. Oh, suntik mati? Uyalah, Pak. Cuman anjing di sini, anjing biasa aja. Kasihan gini. Istri saya bilang, enggak, saya udah doain. Dia pasti hidup. Dia sama anak saya pegangan tangan, dia doain anjing itu. Saya bilang gitu. Harus jadi benar, saudara. Tiba-tiba saya ketemu satu dokter hewan yang ada di dalam gang-gang gitu kan. Dia datang, oke Pak, saya coba untuk lihat. Dan dia coba kasih dia semua. Hari ini tuh anjing masih hidup. Tapi saya belajar nilai hal yang kecil. Ini kecil loh, masalah anjing doang loh. Gua udah give up. Maunya ya udah suntik mati aja deh. Tapi istri saya bilang enggak, hidup, dia hidup. Nah, maksud saya gini loh. Waktu kita ngadepin masalah begitu, kalau kita tahu Kristus ada dalam kita dan kita berespon benar, jalan. Jangan belok. Jalanin. Karena gini, ketika kita belok, udahlah. Tuhan akan pakai di lain waktu proses yang sama tetap untuk membentuk kita. Padahal Tuhan lagi bentuk kita, sabar, saudara. Tapi udah. Gue cari yang lain aja. Kena lagi. Karena itu lagi didik kita masalah hal kesabaran. Contoh. Ya. Filipi 2 ayat 5 ayat 6 ngomong ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama dengan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lihat ini respon daripada Kristus. Dia datang ke dunia ini, dia ambil sebagai apa? Dalam posisi sebagai hamba. Jadi kalau ada orang ngomong gini, sombong misalnya, tinggi hati, Kristus yang punya langit dan bumi, punya sorga, dia datang ke dunia ini. Dia melepaskan semua atributnya untuk menjadi hamba. Ini ayat ini paling senang banget saya. Yang walaupun dalam rupa tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, tapi sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita kadang-kadang untuk mempertahankan hak kita bisa ribut. Bisa mempertahankan hak kita. Kalau waktu kita nggak dapat sesuatu yang adil, bermasalah. Padahal Tuhan lagi ajar kita untuk melepas hak kita. Supaya apa? Tuhan lagi persiapkan yang lebih baik lagi. Tapi kita nggak sadar. Kita masih sombong, kita nggak merendahkan hati. Padahal ada hal yang lain, yang besar yang Tuhan mau kasih. Ya, jadi bangun sikap dan yang ketiga ini adalah apa, saudara? Bangun sikap dan mental Kristus. Artinya apa? Standar Kristus. Hidup saudara dan saya dengar nih, harus punya standar Kristus. Mental kita, sikap kita harus berstandar kepada Kristus. Bukan berstandar kepada dunia, tapi kepada Kristus. Ini Christ likeness. Ya, Matius 5 ayat 45 sampai 48. Saya cepat baca nih terakhir. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Kalau kita mengasihi orang yang memang mengasihi kita. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?
Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya nggak terlalu mau jelasin itu, tapi saudara harus tahu yang namanya dikasih hujan, gak hujan itu buat orang baik dan orang jahat. Tapi saya mau kasih contoh gini. Kita lihat perang daripada Israel dan Hamas. Mungkin pemikiran kita hanya berdoa damai sejahtera buat Israel. Tapi Allah yang kita sembah, Dia Allah kepada orang yang baik, kepada orang yang jahat juga, saudara. Dan kalau kita tahu, saya pernah ke sana, itu Palestina juga banyak anak-anak Tuhan. Jadi robah cara doa kita, damai sejahtera buat Israel, damai sejahtera buat Palestina. Amin. Kayak begini maksud ayatnya begitu loh. Allah yang kita sembah, Dia menurunkan hujan buat orang jahat, juga buat orang benar. Kita berdoa buat mereka. Itu kita berdoa supaya peperangan ini berhenti. Tapi saudara harus tahu, mengerti. Kalau perang ini menjadi penggenapan dari kitab Wahyu, ini berarti tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Amin. Tapi waktu saudara tahu tanda-tanda akhir zaman ini, tanda-tanda kedatangan Tuhan, ya kita tidak tahu. Kita kan sebagai pencuri. Tapi kita nggak berpusing di situ. Pusingin hidup saudara dan saya berjalan like Kristus. Amin. Nggak tahu kapan Tuhannya datang. Makanya tersentral semuanya akhir zaman ini ke Israel, saudara. Jangan pernah ada kita mengutuk, tapi berkati. Begitu juga dengan Palestina. Begitu juga dengan Hamas. Karena ini ayatnya. Ya kan? Nggak mungkin, oh itu orang benar situ baik-baik, hujannya di situ aja. Yang jahat jangan dikasih hujan. Ya, jadi bangun, dikatakan sikap dan mental kita seperti Kristus. Ya, mental ini. Lewat setiap ujian, lewat setiap perkara yang terjadi, saudara. Kita bangun mental kita dan standar hidup kita like Kristus. Bukan standar dunia. Kalau standar dunia kita mencekek sana, cekek sini, saudara. Tapi standar Kristus, hidup kita diberkati, jadi berkat. Standar Kristus, kita bisa mengampuni musuh-musuh kita. Kita tidak membalas orang-orang yang berbuat jahat dengan kita, tapi kita mengasihi. Itu standar Kristus. Itu mentalnya Kristus. Ya. Nah, Yesus sendiri dikatakan tidak mempertahankan haknya, Dia rendah hati, Dia menyangkal diri. Sangkal diri, rendah hati sekarang. Pikul salib. Itu standar. Makin diberkati, makin rendah hati. Amin. Jangan makin diberkati, lu makin sombong. Makin rendah hati. Makin mengakui Tuhan, semuanya Tuhan yang punya. Ya, saya bicara gini, saya ingin satu hal, saya berdoa Tuhan, biar setiap umatmu yang dengar, mereka ada di dalam satu standar Kristus, mental Kristus, dan apa? Dewasa secara kerohanian. Dewasa secara kerohanian. Nggak ada lagi bayi-bayi rohani. Tapi mari dewasa. Standarkan hidup saya standar seperti Kristus, apa yang Kristus mau. Kalau orang jahatin saya nggak boleh bales. Kalau hari ini saya bangkrut, hari ini saya kekurangan, saya percaya Tuhan pulihkan saya. Tuhan tolong saya. Standar. Dan perkataan kita, sikap kita di luar sana bukan bicara hal-hal yang negatif. Yang meruntuhkan akhirnya. Orang yang tadinya takut ngobrol sama kita, jadi bukannya dia nggak jadi takut, mati. Mati secara roh. Ya, mari 3 hal ini saya ingetin. Jadi bangun saudara, daripada respon kita yang benar, bangun kesadaran kita bahwa Kristus ada dalam kita, dan bangun sikap dan mental kita. Standarnya Kristus sebagai standar. Haleluya.